Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk tim gugus tugas sinkronisasi yang berisikan elit Partai Gerindra. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Demokrat, Herman Haeron, tidak mempermasalahkan komposisi tim gugus tugas sinkronisasi dan menyerahkan kepada Prabowo. Herman meyakini bahwa hal itu sudah dikomunikasikan dengan para ketua Partai Koalisi Indonesia Maju. Ia berpendapat bahwa tim yang disusun tentunya bertugas mempercepat proses transisional dari periode Presiden Joko Widodo ke Prabowo sesudah dilantik sebagai presiden. Herman menyebut pemilihan orang terdekat untuk masuk sebagai tim sinkronisasi menjadi kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Sebab kata dia, banyak aspek yang harus disinkronisasi jelang pergantian masa pemerintahan. Ia lantas tak mempersoalkan lebih lanjut terkait tim sinkronisasi yang hanya berisikan kader Gerindra. Menurutnya tidak mempersoalkan itu dan ini, ada kebaikan yang tentu ke depan bisa untuk memastikan, bahwa apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki dan perspektif dari APBN, karena transisi ini juga menyangkut persoalan APBN 2025. Untuk diketahui, tim sinkronisasi tersebut diperkenalkan usai pertemuan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 lalu. Mereka diantaranya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan Bendahara Umum Gerindra Thomas Dejwandono, atau Tommy. Muzani memperkenalkan jajaran tim gugus tugas sinkronisasi saat bertemu dengan Sri Mulyani. Tak hanya bertemu jajaran Kemenkeu, gugus tugas ini juga akan bertemu dengan kementerian lainnya, dalam proses transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ya intinya itu kan menjadi kewenangannya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan tentu Pak Prabowo harus memutus terhadap orang-orang terdekat. Ini kan tidak disebut transisi ya, sebagai tim sinkronisasi yang tentu mensinkronkan berbagai aspek. Dan saya meyakini bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan para ketua partai KIM yang tentu untuk bisa mempercepat terhadap proses transisional nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden. Jadi menurut saya tidak mempersoalkan itu. Dan ini ada kebaikan yang tentu ke depan bisa untuk memastikan bahwa apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki, dan perspektif dari APBN. Karena ini juga transisi ini juga menyangkut persoalan APBN 2025, gitu ya. Artinya supaya pembahasan APBN di 2024 yang nanti akan dipergunakan pada tahun 2025 pun itu dalam perspektif yang memang diselaraskan dengan program-programnya Pak Prabowo. Dan saya meyakini bahwa penunjukan terhadap tim ini juga berdasarkan pengetahuan terhadap partai-partai pengusung, dan sehingga saya kira tidak ada persoalan, sekali lagi tidak ada polemik dalam persoalan ini, dan ini adalah demi kebaikan nanti pada waktu Pak Prabowo setelah dilantik supaya langsung tune in dengan program kerja selaras dengan anggaran belanja negara yang sedang dibahas pada saat ini, dan tentu pada sektor-sektor lainnya menyesuaikan dengan apa yang menjadi program yang telah dicanangkan dalam Asta Cita.